pada video ini kita akan menjelaskan bagaimana melihat laporan piutang dan bagaimana membuat pembayaran. Dan kita ke akuntansi dan kita ke piutang. Nah, maka di sini dia itu ada muncul dua piutang, oke? Dan kita bisa melakukan filter terhadap piutang. Misalkan kita di sini bikin alih sel, nah dia akan muncul sendiri. Oke, kita juga bisa memilih laporan itu baik grup customer, dia akan terpisah begini. Oke, berdasarkan ketentuan pembayaran, maka di sini akan muncul, ya, akan muncul pembayarannya. Oke, dan misalkan berdasarkan tenaga penjualan, nah, maka akan ada muncul salesnya siapa, sales personnya siapa. Oke, nah, berdasarkan terus kita bisa juga melihat ringkasan buku piutang. Oke, dan kita akan membuat pembayaran. Misalkan si Alesel itu melakukan pembayaran. Nah, maka kita bisa langsung dari faktur tersebut yang tunggakan ini langsung dari sini kita buat pembayaran. Maka dia akan masuk ke pembayaran kayak gini. Kita tinggal memilih mode pembayaran. Mode pembayaran kita apa? Misalkan dia transfer ke bank dan kita masukin angkanya. Oke. Dan kita juga bisa memakai cara yang berbeda. Misalkan kita ke modul akuntansi, kita ke masuk pembayaran, kita bikin baru masuk pembayaran. Nah, di sini kita perlu tentukan tanggal. Terus apakah kita menerima ataupun kita membayar. Tentu kalau membayar itu adalah untuk supplier. Nah, kita menerima. Dan kita bisa pilih mode pembayarannya. Nah, misalkan dia bayar cash, maka kita harus pilih yang cash. Nah, kalau dia bayarnya misalkan transfer, misalkan transfer di sini, kita masuk transfer. Oke. Nah, terus kalau dia bayar ke Shopee bagaimana? Ya udah kita pilih Shopee. Misalkan contoh kayak gitu. Oke. Dan di sini kita akan mencoba membuat pembayarannya itu berdasarkan transfer. Oke. Dan di sini ketahuan kalau dia akan diposting ke akun ini. Dan di sini kita akan pilih pihaknya. Pihaknya itu kita customer pihak itunya ya, ahlinya. Habis itu kita akan menentukan berapa yang dibayar. Nah, tentu kita saat ini belum ada faktur, maka kita bisa dapatin faktur dua biasa. Kita bisa pilih tanggal, kita mulai dan kita dapatin outstandingnya. Nah, di sini ada tagihan sebanyak 175 yang perlu dibayar. Dan di sini kita alokasikan yang jumlah yang dibayar itu adalah 175 misalkan. Yang dialokasikan juga adalah 175. Ya. Oke. Dan di sininya 0. Oke. Dan dengan begitu, bagaimana kalau misalkan dia bayarnya 170? Nah, kalau dia bayar 170, maka di sini dan di 5.000 misalkan dipotong, kita tetap lunasin dia itu menjadi 175. Nah, maka ada selisih 5.000 itu kita bisa postingkan ke selisih pembayaran customer. Nah, ya, selisih pembayaran customer misalnya kayak gini. Oke. Nah, kayak gini. Oke. Tapi kalau dia bayarnya adalah full, maka kita masukin gini. Nah, maka di sininya kita juga masukin angka yang sama. Oke. Nah, berarti ininya tidak perlu, ya kan? Nah, kayak gini. Dengan begitunya kita simpan. Nah, kalau kita simpan ini belum terjadi transaksi, kita kirim lagi baru bisa menjadi transaksi. Oke. Dan setelah itu kita melihat di piutangnya. Saat ini udah tidak ada piutang lagi, ya. Oke, sekian, terima kasih.